Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Jemaat yang kudus dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan, membangun relasi bersama dengan Tuhan. Untuk itu, walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat, syukur kita kepada Allah Tritunggal. Untuk itu, jemaat saya persilahkan untuk berdiri. Mari setiap kita yang boleh datang di hadapan Tuhan untuk mengambil waktu sejenak untuk diam, kita masuk di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dengan sikap penyembahan kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang mulia. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian KPPK nomor 3, Walau 1000 lidahku. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan hidung merdu. Tuhanku Maha Pengasih, Ku memberitakan sampai ke ujung dunia, masyurkan dari Yohanes 10 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntut juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Tetapi biarlah kita senantiasa memiliki kepekaan. Mari kita mendengar suara Tuhan memanggil setiap kita untuk bekerja baginya. Meski sedikit, Ia berkenan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 345. Meski sedikit, Ia berkenan. Bekerja
Yesus terang yang mau pergi, namun yang akan menemanimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit yang berkenan, senantiasa bekerja. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Sampai peperangan usai, kan tiba ajalmu. Sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku yang akan menyambut hambanya. Masuklah, oh anakku, meski sedikit yang berkenan, senantiasa bekerja. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Sebelum kami lebih jauh masuk di dalam ibadah kami menyadari akan segala keterbatasan, kelemahan, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini, baik itu yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, yang telah menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama kami. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan yang akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa yang di surga untuk janji pengampunan Tuhan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami ketika kami mau datang dengan segala kerendahan hati mengakui segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan boleh memelihara kami melalui setiap usaha, pekerjaan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur seberapapun berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kami lalui dalam minggu ini. Kami bersyukur karena semuanya itu boleh Tuhan pakai membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Bapak, kami juga bersyukur kalau dalam minggu ini saudari kami Meli Karaeng boleh Tuhan tambahkan 1 tahun. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati masa mudanya. Apa yang dikerjakan Tuhan memberkati, dan apa yang diharapkan yang dikerjakannya, biarlah semuanya juga Tuhan yang akan senantiasa memberkati. Melalui kehidupannya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segala pergumulannya Tuhan tolong. Melalui pergumulan-pergumulan ini anakmu boleh semakin dewasa di dalam pengenalannya akan Tuhan. Pakai hidupnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan pergumulan setiap jemaatmu di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Kami tidak tahu satu persatu pergumulan mereka, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang sangat memahami dan mengerti akan setiap pergumulan mereka, baik yang diungkapkan maupun yang tidak diungkapkan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati apa yang mereka kerjakan, dan pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan yang akan menguatkan, dan mereka boleh senantiasa menunggu waktu Tuhan, menunggu setiap jawaban-jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kalau sekarang ini sedang mempersiapkan bangsa dan negara kami, pemerintah yang sedang mempersiapkan untuk melaksanakan new normal. Kiranya
kami masyarakat juga boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID ini dengan gaya hidup yang baru. Kami berdoa supaya melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan dan pergumulan kami terutama dengan COVID ini sedikit demi sedikit dan pada akhirnya dengan waktu dan pertolongan Tuhan semuanya boleh diselesaikan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap keputusan-keputusan yang diambil dan juga masyarakat juga boleh merespon dengan baik. Ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, menyerahkan permohonan dan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita yang akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa ketika benih firman itu ditaburkan di dalam hati kita, Tuhan rindu untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari KPPK nomor 235, Saatnya. Ada saatnya untuk kita dan ada saatnya bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saatnya, saatnya, yang akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatnya bagi Tuhan. Saatmu, saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau pegang hati-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba-Nya, Pendeta Yakub. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama membaca dan merenungkannya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kaya tentang pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab kita yang terdapat dalam kitab Matius. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal, orang Kristen mengenal ayat ini dengan istilah amanat agung. Saudara, amanat agung adalah istilah yang sangat kita kenal, sangat dikenal oleh orang Kristen, sekalipun sebenarnya kalimat amanat agung itu tidak ada di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, membaca mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita tidak akan pernah menemukan secara harafiah kalimat amanat agung tersebut. Nah, saudara, amanat agung biasanya mengacu pada Matius yang sudah kita baca tadi. Padahal sebenarnya beberapa kitab yang lain juga berbicara tentang amanat agung ini. Di dalam kitab Markus 16 ayat 15 sampai 18, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, itu juga berbicara tentang amanat agung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua amanat atau perintah dalam kitab tersebut memerintahkan semua murid untuk pergi menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung itu dapat dipahami sebagai perintah atau tugas yang agung, tugas yang mulia. Jadi ketika kita mendengar kata amanat agung, itu sebenarnya berbicara tentang satu perintah, satu tugas yang mulia. Terus yang menjadi pertanyaan begini, Bapak Ibu Saudara, di mana letak keagungan dari perintah tersebut? Nah, itu yang akan coba kita pikirkan bersama-sama. Disebut amanat agung, tetapi di mana letak keagungan dari perintah tersebut? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, letak keagungan dari perintah atau amanat agung itu yang pertama adalah terletak kepada pemberi perintahnya, sang pemberi perintah. Di situ dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, siapa yang punya kuasa di surga dan di bumi? Yesus adalah pribadi yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara, sehebat-hebatnya seseorang, kuasanya pasti hanya terbatas. Sebatas di dunia ini. Di dunia ini pun juga kuasanya dibatasi oleh ruang lingkup. Tetapi Yesus adalah pribadi yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Itulah amanat agung yang pertama berbicara tentang perintah itu yang memberikan adalah pribadi yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Tidak ada yang lain yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara, memang saat ini masih begitu banyak orang-orang yang belum mengakui, belum menerima kekuasaan Tuhan di bumi ini. Bahkan masih begitu banyak orang-orang yang justru menghina, melecehkan, tidak menghargai pribadi yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kita tahu semua bagaimana nama Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi itu masih begitu banyak dilecehkan, dihina, dan tidak diterima. Tetapi saudara, pada waktunya nanti Alkitab mengatakan bahwa semua lutut akan bertelut dan semua lidah itu akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Yaitu ketika Tuhan yang sudah naik ke surga nanti akan datang kembali untuk kedua kalinya, maka pada saat itulah semua lutut, semua lidah akan mengaku. Lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan
Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung karena sang pemberi perintah itu adalah pribadi teragung yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran ini bagi kita, saya dan saudara, itu sangat melegakan dan menghibur. Mengapa? Karena sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan ketika memberitakan Injil. Itu sudah terjadi mulai gereja mula-mula sampai sekarang. Kekristenan senantiasa menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi ayat ini menguatkan kenapa? Karena perintah itu diberikan oleh pribadi yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Allah yang berdaulat baik di surga maupun di bumi. Sehingga itu menjadi satu penghiburan bagi kita orang-orang percaya ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Allah tetap yang berdaulat, Allah tetap yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana Yakobus, murid Tuhan Yesus, memang martir pertama kali. Setelah itu dilanjutkan dengan Stefanus yang dilempari batu. Tetapi kita melihat kisah yang lain bagaimana Petrus yang sebenarnya sudah masuk penjara dan besoknya akan diperhadapkan kepada pengadilan massa. Tetapi malam itu Tuhan bebaskan. Nah, dari contoh-contoh ini saudara kita bisa melihat bahwa memang Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ini menjadi satu penghiburan, menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berada dalam kuasa dan kendali Allah. Kuasa dan kendali Yesus yang berkuasa atas surga maupun bumi. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan. Perintah untuk memberitakan Injil itu adalah perintah untuk semua orang percaya. Jadi ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita sadari bahwa perintah untuk memberitakan Injil itu adalah perintah untuk semua orang. Kebenaran ini harus dipahami. Selama ini mungkin kita sudah tahu gitu ya, tentang perintah memberitakan Injil adalah perintah untuk semua orang. Tapi mungkin kita berpikir bagaimana caranya? Bagaimana caranya memberitakan Injil? Saya tidak pandai bicara, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sebenarnya saudara, perintah untuk memberitakan Injil itu karena ini adalah perintah untuk semua orang, maka pasti semua orang juga bisa melakukannya. Semua orang percaya pasti bisa ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Karena ada hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana dan kita pun juga tidak harus pergi dari rumah kita untuk memberitakan Injil. Kita sudah bisa ikut menjadi bagian dari pemberita-pemberita Injil. Contohnya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum percaya. Mungkin ada keluarga, ada orang tua, ada saudara-saudara, tetangga, kanan kiri kita yang belum percaya. Saudara, kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Saudara, itu juga sudah merupakan bagian yang bisa kita kerjakan untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga bisa memberikan sebagian dari uang yang ada pada kita untuk mendukung pelayan-pelayan atau lembaga-lembaga pemberitaan Injil. Kita juga bisa menceritakan pengalaman hidup kita mengikut Tuhan, supaya akhirnya orang yang mendengar juga bisa menerima Injil. Jadi memberitakan Injil merupakan bagian dalam kehidupan kita. Semua orang harus terlibat di dalamnya dan semua kita sebenarnya bisa untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil. Berdoa, memberikan sebagian uang kita, menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat tadi bahwa perintah memberitakan Injil itu adalah perintah dari pribadi yang teragung,
yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Saudara, perintah Pak RT saja kita taat gitu ya. Masa perintah pribadi yang teragung yang telah menyelamatkan kita abaikan. Mari kita ambil bagian di dalam proyek ilahi, mega proyek ilahi, yaitu menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Agung yang pertama berbicara tentang pribadi yang memberi perintah. Terus yang kedua, saudara, agung yang kedua, amanat agung yang kedua itu berbicara tentang jangkauan dari perintah tersebut. Saudara, jangkauannya adalah untuk semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, perintah atau amanat agung adalah untuk menjangkau semua suku bangsa. Saudara, mana sih ada penguasa di dunia ini yang perintahnya itu menjangkau seluruh bumi? Saudara, tidak ada. Sehebat-hebatnya seorang penguasa tetap ada batasan kekuasaannya. Tetapi amanat agung ini adalah perintah yang menjangkau untuk semua bangsa, semua suku bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ladang penginjilan itu sangat amat luas. Bahkan dikatakan bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Cuma persoalannya adalah penuainya yang sedikit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu memerintahkan supaya kita, orang-orang percaya, minta kepada yang punya tuaian, yaitu Allah, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai ladang yang sudah menguning tersebut. Saudara, mari kita bukan hanya berdoa untuk supaya Tuhan mengirimkan para pekerja, tetapi saya dan saudara merupakan jawaban dari doa. Saya dan saudara merupakan bagian dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuai ladang-ladang yang sudah menguning tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena jangkauannya adalah seluruh suku bangsa, saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Saudara, tidak mungkin Tuhan Yesus mengatakan menjangkau seluruh bumi, menjangkau seluruh dunia, kalau Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat dunia. Jadi ini merupakan satu konsekuensi, karena Tuhan Yesus meminta supaya kita menjangkau seluruh bumi, semua bangsa, suku bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tanpa Yesus, tanpa melalui Yesus, tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan uniknya bahwa proyek ilahi ini, mega proyek ilahi ini dipercayakan kepada siapa? Dipercayakan kepada Petrus, dipercayakan kepada murid-murid, dan juga dipercayakan kepada saya dan saudara. Orang-orang yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Jadi, kita yang punya kelemahan dan keterbatasan diajak Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya menjangkau seluruh bumi. Saudara, apakah tidak salah Tuhan memakai kita dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita? Tentu saja tidak salah. Karena kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan pasti yang akan memperlengkapi. Saudara, mari kita berperan untuk menjadi penginjil-penginjil di lingkungan kita, di lingkungan yang paling dekat dengan kita, di keluarga, ada orang tua, saudara, keponakan, dan lain sebagainya. Karena memang perintah ini tujuannya adalah untuk semua orang, menjangkau semua orang. Jadi siapapun yang belum memberitakan Injil itu merupakan sasaran pemberitaan Injil. Kita bisa melakukan banyak hal untuk pemberitaan Injil ini. Jadi yang pertama tadi berbicara tentang perintah itu adalah yang memberi adalah pribadi yang teragung. Yang kedua, jangkauannya adalah semua suku bangsa. Dan yang ketiga, saudara, amanat agung, kenapa? Karena menjangkau jiwa-jiwa.
Dan kita tahu jiwa-jiwa itu nilainya kekal. Manusia memang ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Ini berbicara tentang kekal. Tuhan Yesus mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa artinya seseorang mendapatkan seluruh dunia ini jika dia kehilangan nyawanya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia telah memberikan teladan bagaimana Tuhan Yesus mencari orang-orang yang dianggap terhilang. Pemungut cukai, ya, seperti Sakius, perempuan Samaria, menyelamatkan orang gila yang ada di Gerasa. Saudara, kenapa? Karena jiwa itu bernilai kekal. Pemberitaan Injil itu bukan hanya pelayanan yang remeh, tetapi berhubungan dengan jiwa-jiwa yang bernilai kekal, yang tidak ternilai harganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini, Tuhan Yesus membayar dengan harga yang sangat mahal. Mati di atas kayu salib untuk menjangkau jiwa-jiwa yang bernilai kekal ini. Saudara, mari kita ambil bagian di dalam mega proyek ilahi, menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang bernilai kekal. Saudara, yang keempat, kekal, agung, amanat agung itu karena jaminan penyertaan Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan yang tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus itu sangat memahami, menyadari kelemahan, keterbatasan dari para muridnya, para saksi-saksinya. Mereka punya kelemahan, mempunyai keterbatasan. Tetapi puji Tuhan, saudara, bahwa para saksi Tuhan itu tidak berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan itu kekal sampai pada akhir zaman. Saudara, jutaan buku tidak cukup untuk menampung cerita para pelayan, para pemberita Injil sepanjang zaman. Di dalam setiap kesetiaan mereka memberitakan amanat agung, memberitakan penginjilan. Betapa banyaknya pengalaman-pengalaman mereka yang diceritakan bagaimana mereka memang menghadapi tantangan, kesulitan, tetapi menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dalam situasi dan kondisi apapun. Dan memang itulah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Sehingga kalau kita memperhatikan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan di dalam begitu banyak buku tentang pengalaman orang yang disertai Tuhan ketika memberitakan Injil. Kalau kita melihat kisah para rasul, perjalanan orang-orang percaya memberitakan Injil, memang menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, tetapi senantiasa ada penyertaan Tuhan. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, amanat agung. Maka yang perlu kita ingat bahwa pemberi perintah itu adalah pribadi yang teragung, yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Yang kedua, jangkauannya ketika kita mengingat amanat agung adalah jangkauannya adalah untuk suku bangsa. Sehingga dimanapun kita bisa memberitakan Injil. Yang ketiga, jangkauannya adalah jiwa-jiwa yang kekal. Ini adalah investasi kekekalan. Dan yang keempat, jaminan tentang penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama menjadi bagian dari orang-orang yang bekerja menjadi pemberita-pemberita Injil di lingkungan, di rumah kita masing-masing. Kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Ingat, ini adalah perintah dari pribadi yang teragung, yang telah mati bagi kita
yang telah menyelamatkan kita, maka tugas kita selanjutnya adalah memberitakan Injil kepada mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang misioner, yang senantiasa memahami akan kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur. Roh Kudus telah Tuhan berikan kepada kami, dan bagian kami selanjutnya adalah menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh memahami akan bagian kami dan menjalankannya, karena ini merupakan satu perintah dari pribadi teragung, yaitu Yesus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu untuk kita terus mengingat akan setiap janji di dalam firman-Nya dan terus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari betapa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, tetapi kita percaya kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa dilimpahkan kepada kita. Seberapapun yang boleh kita terima, kita rasakan, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama dan terus untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 245. Ajarlah aku membawa jiwa pada membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku membawa jiwa meski hanya satu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan untuk boleh menikmati hari yang telah Tuhan jadikan. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan setiap usaha, pekerjaan, bahkan apapun yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan yang sudah terkumpul ini, sehingga melalui persembahan ini
Pada akhirnya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seberapapun yang masih ada pada kami, berikanlah kepada kami hikmat Tuhan, untuk kami mampu menggunakannya, dan untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan doksologi akan dipimpin oleh hamba-Nya Pendeta. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.